family, yaitu Andre Sohib. Ya, buat kalian semua yang mau nitip salam untuk tim favorit kalian dan juga untuk player dan juga pantun, bisa ke @Fauzianskar atau Ranger Mas dan juga @Klaraksu. Nah, ini aku boleh ngomong, Bude? Iya boleh, kamu dari tadi juga ngomong. Iya, mau bener juga ya, bener ya. Bang, nitip pantun dari Andre. Boleh. Beli saus, beli bawang. Enak. EVOS yuk hari ini menang. Wey. Bude selanjutnya. Dicari dulu, banyak nih, pilih yang paling terbaik ya. Oke, karena Bude sambil memilih, aku bakal draft dulu di mana kali ini udah ada Natalia. Natalia, ini memang harus diamankan karena Natalia ini adalah, wah, bisa bilang hero yang cukup jahat. Hero yang suka menghilang, tiba-tiba datang dan menyakitkan. Seperti siapa? Mantan. Mantan. Gitu. Iya sih, Natalia udah langsung dibuang, tapi Solution juga akan memikirkan hero. Apakah hero dari Vin akan dibuang, apakah dari hero Lemon. Tapi sembari menunggu mereka berpikir nih, ada nih. Kasih Kalau tahu, tadi kan dari EVOS kan, EVOS pasti menang. Ini harus RRQ. Tim RRQ. Boleh, silakan. Jalan-jalan beli tas. Cakep. Tasnya dari kulit beruang. Buang. Tim lain tas belum tentu menang. Iya. Tapi RRQ yang udah tas sudah pasti menang. Bye. Siapa namanya, Bude? Namanya Natasha. Natasha, thank you. Keren banget. Tapi kita bakal back to the game lagi. Udah ada satu orang. Yuzong. Kali ini yang akan diamankan tidak akan ada R7. Yuzong terkuat di bumi. Tak akan ada yang menandingi, tapi Esmeralda terbuka bebas, Bude Monster. Ini kalau Esmeralda Bencana bahkan ini. kemarin EVOS Legend, Pendragon memainkan Esmeralda, dia carry the game. Dia yang bisa ngetutup gamenya dengan sangat baik karena semuanya berfokus kepada core dari EVOS. Esmeraldanya nggak ada yang bisa nge-shutdown, shieldnya juga nggak habis-habis. Dan sekali ini Esmeralda berada di tangan RRQ Hoshi. Hero yang tersisa untuk EVOS Legend, apa yang akan mereka mainkan? Esmeralda. Offlaner yang kuat. Esmeralda. Tapi Bude, Yusin sini masih terbuka dengan sangat baga. Dan Roger. Roger akankah diamankan oleh EVOS Legends karena kita tahu Roger dari seorang One itu benar-benar berbahaya. Dia bisa dibilang fast hand sekali. Bisa tiba-tiba lagi sekarat bisa beli immortal. Tiba-tiba bisa tiba-tiba mengguling Rogernya. Tiba-tiba dari serigala bisa rubah menjadi keong. Dari serigala jadi kayak nggak ada, nggak ada. Kalau dari serigala itu jadi kantong-kantong serigala. Makasih banget, jadi nggak enak. Tapi ada Barat. Barat ini yang nggak bisa di pick off dengan gampang. Yang ngebuat permainan menjadi berubah. Dan siapapun yang ditempelin sama Barat udah langsung Qatar Kitir bakal takut. Dengan adanya dia punya rese banget, apalagi kalau stacknya udah 25, juga meriangi. Dia bisa ngacak-ngacak dari segi formasi. Nantinya RRQ Hoshi harus sangat berhati-hati tentunya. Tapi mereka pun akan memilih hero yang kemungkinan punya escape ability pula. Betul, tapi aku nih menurut aku EVOS Legends kali ini harus ngamanin satu deh. Apa tuh? Chang'e. Atau enggak Selena. Ini Selenanya bisa, iya bener juga ya. Ini bahaya banget sih, dia support-support di belakangnya bakal bisa di pick off yang oleh R7. Tapi Vin sepertinya lebih memilih untuk ke arah Hilda dari EVOS Legends. Harus mengamankan satu buah support, kalau tidak akan bisa di ban kali ini. Atau dia mau mengamankan offlaner. Masih terbuka sangat bebas untuk Tamus. Masih ada juga dari seorang Parsa, Chang'e di samping. Itu bisa dipakai karena untuk nge-ban hero dari RRQ Hoshi itu cukup sulit. Hero poolnya banyak banget. Jadi lebih mending dia mengamankan draft counter kalau menurut aku Bude Monster. Iya, nge-countering apa yang dimiliki oleh tim RRQ, jangan deny pick juga kayak. Benar, lumayan deny sulit, pick. tapi dari EVOS Legend ketika mereka harus menahan di early-nya juga ngelihat ada Hilda, itu ngeri banget, dia bisa ngegangguin ke semak-semak, ke jungle-nya pun yang akan sangat berbahaya. Tapi ternyata EVOS Legend membalas dengan Baksha, bisa menahan damage yang sangat besar. Dia juga bisa nge-scouting cepat, ngebuka map. Apa? Natural counter Esmeralda. Natural counter dari Esmeralda, itu juga. Dia punya Nickel of Durance gratis. Dia punya Deadly Blade gratis. Hanya dengan Tortoise Suspicion. Iya, tinggal ditempel-tempel lagi, disambit piring-piring tetangga. Udah, dia bakal langsung terkena life drain. Dan di sisi lain EVOS Legends, dia harus tahu di sini Selena Vin itu mengganggu offlaner. Dan kita tahu dengan meta sekarang butuh dua sisi samping yang kuat. Yang tidak terintimidasi. Karena kalau ada Selena Bude, terintimidasi membuat
bukan mental ya, kayak pergerakan Landingnya itu. jadi rusak Ya, sih. landingnya rusak Landingnya itu rusak, maksud mereka aku. nggak bisa ngelasit minion, mereka bakal Your team maju is mundur banned. terus, EXP-nya juga bisa nggak kedapetin karena zoning out dari Selena itu kuat banget, apalagi kalau sampai kena, wah berabe banget sih. Tapi dengan Your adanya team Hellcurt is Band dari banned. sisi EVO's Legion Oh. menutup core dari RRQ, sementara RRQ kali ini memikirkan untuk support dari EVO's Legion. Valirnya juga udah dibuang. Valir dari Rexy dibuang, kali ini mereka nggak bakal bisa untuk menghentikan pergerakan seorang Hilda yang bakal masuk ke dive di early game. Ini bakal di zoning abis-abisan harusnya sama Finn, tapi di sisi lain EVO's Legends harusnya concern sama link dari Albert. Harusnya. Udah ya? Udah. Iya maksudnya dengan Benar. adanya link dari Albert, berarti dia juga concern sama Yu Xin maksudku gitu. Udah link, Udah. ISS, ya kan? Oh iya, Sun Jun Yes, benar juga ISS-nya sih. itu harus di-concern juga. Kenapa? Di sisi samping, ISS-nya itu bisa ditaruh di mid, samping dia bisa pakai carry. Dengan tebal-tebal kayak gini kan, Ya. dia pakai carry. Dan kamu tau gak sih Albert pakai Sin Tuh. 100% win rate Tuh. dan langsung dibuang oleh EVO's Legion. Seperti kudugong. Seperti yang udah kudugong. Dugong mah itu ya, Whisking ya. Benar juga. Nah, dari sini RRQ Hoshi bisa dibilang mereka udah mengamanin ini untuk Rexy itu Parsa. Rexy Parsa. Tapi kalau Rexy Parsa diamanin, mereka dapat Kagura. Dapat Chang'e. Selena. Chang'e juga masih ada. Iya, dapat Selena. Tapi kalau Chang'e ini agak berat banget sih. Parsanya, amanin Selena aja. Paksa dia ambil Chang'e, kalau enggak Parsa. Karena when. Your team is Oke, picking. RRQ sih Padahal, ngomong ada core taruh. lainnya dari Bentar, EVO's Legion. Seingat aku, Mm-mm. itu dari REKT, itu dia punya Pakai- win rate. Nggak bagus sih. One gak bagus. Nggak Tapi dia bagus. masih concern. Oke, ini respect loh. Ini dia mereka target band yang bisa dibilang mereka nggak mau terganggu dengan pergerakan dari Wen. Alpha is online. Ruby ini bisa banget menjadi salah satu counter Your dari team seorang is Chow. picking. Pemilihan hero yang bagus dari kedua belah tim. Ini seru banget, gila. Ini bisa dibilang meng-counter draft menjadi satu. Itulah El Indone. Clasico. Wow. Ini. MPL Indonesia memang ya spesial banget, apalagi ini akan ditutup dengan lawan Klasiko Ruby. Opener yang sangat kuat, punya sisi yang hebat juga dengan I'm Offended-nya. Lalu pas susah banget untuk nge-take down Ruby. Sementara RRQ Hoshi, mereka juga harus mulai memikirkan gimana caranya, mereka udah punya damage dealer yang sangat besar. Tapi Mia, wah akhirnya munculkah di MPL karena dari kemarin, dari minggu ini, Esmeralda sejak Mia dikeluarkan, apakah akan diambil oleh Esmeralda. RRQ Hoshi? Esmeralda mid kalau begitu ceritanya. Oke. Mia is real. Ini dia. Mia pertama kali keluar di MPL Season 6 regular season dan menjadi penutup match. Ada Mia. Bude Monster. Ini berarti ini ya, kalau misalnya aku soto ini harusnya itu Esmeralda mid. Harusnya. Kupatek. Oke. Oh, ini Apa beneran itu? punya Polpa. Bude tau Polpa? Oh, Opalin Polpa. Kupa. Itu si Polpa itu punya abang. Namanya Volva. Oh. Nah, abangnya pernah bilang, Apa tuh? Popol and Kupa di samping itu kuat. Dan akan dilakukan oleh RRQ Hoshi? Sebelum meta hyper carry selesai dia bilang. Tapi Wow. enggak. Tapi sayangnya belum menghasilkan kemenangan ya Volva katanya ya, kata KB-nya Jangan sih. Volva yang pakai. Oh, iya juga. Volva Tapi pakai ini apa kayaknya aja bakal beda. kalah. Lemon yang Iya. pakai kayaknya. Lemon yang pakai. Volvanya Lemon yang pakai. Nggak tahu, kata profesor dia bisa, tapi kalau menurut aku bakal di mid sih. Dan midnya itu Esmeralda harusnya. Atau enggak, gini, midnya itu midnya Mia, side-nya Esmeralda. Antara itu bisa ditukar sih ya. Udah pasti itu sih feeling aku. Aku sih so tau ya, namanya juga Ranger Mas ya. Dia Bukan ngapain. Esme-nya yang tinggal. Soalnya kalau yang di tengah dia bisa rotasinya cepat mau naik, Nah. bisa di bawah, bisa. Kalau Mia mungkin agak sedikit pasif nggak sih? Dia bakal ada di gold lane seharusnya. Kalau dari Marksman. Karena Iya. sekarang Marksman harus tajir cepet. Dan kalau menurutku Mia tuh enak banget Nggak. buat ngancurin Mianya gold mid. shield-nya. Tuh kan Mianya mid. Soalnya kenapa Bude? Al- Punya ngilang. Mia itu punya ultimate paling keren. Ngilang. Hilang. Natalia juga sih. Ngilang juga. Tapi Natalia kan udah mendarah daging ya, bawaan lahir. Kalau Mia kan gak bawaan lahir. Dan ini dia, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam match yang kedua di game pertama.
El Clasico, penutup match dari regular season 6 bersama dengan Clara Moxar. Dan juga Ranger Emas. Dan kita adalah duo jomblo. Alright, back to the Iya, karena di tengah ini ramai banget ternyata, benar seperti yang diduga oleh Ranger Emas. Kalau Albertnya berada di mid lane, dia mau cepet-cepet untuk clear minion dan di arah atas. Sin seorang diri bertemu dengan Pendragon bersama dengan Wan. Oh, udah ada 3 e-boss dari seorang Sin. Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan Albert bakal berada di mid lane. Dia udah jadi mid laner. Ya kan, tapi bisa ditukar juga kadang-kadang. Dan seperti yang udah aku dugong, kali ini seorang Finn sudah berada offside. Dan ini akan menjadi zoning out ke arah red buff. Dicari semua, lihat tuh. Ternyata Wan-nya belum mengambil red dan juga blue buff. Kali ini tertipu. Bukan tersyiduk tapi tertipu Bude Monster. Iya, dan Finn mulai melakukan agresif play-nya. Terus ke area jungle, tapi Finn harus berhati-hati. 3 member dari EVOS Legend akan langsung memborbardir. Finn mencoba untuk kabur, flickernya berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-commit sama Wan. Kita lihat R7 langsung mengganggu pergerakan RKT. Mengganggu seorang R7. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share. Kasih tahu karena 200.000 like. Kita bakal kasih hadiah. Aku bakal keliling komplek pakai boxer. Dan di pipi tulisan lipstick. Ada EVOS dan juga Ararki. Aduh, nggak mau lihat, tapi di area tengah ternyata di sini mulai masuk ke daerah depan. Bajan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Lemon, dan first blood sudah didapatkan oleh EVOS Legend. Yes, benar-benar kalian bisa nonton MPL bareng sama Marsha, Piscina dan juga Budi bakal coba dibalikan keadaan video hebat. Nggak punya flicker lagi. Dikaru, ditabrak, Bajan akankah 2 poin kill diamankan oleh EVOS Legend. Dan 2 poin, EVOS Legend take 2 poin di early game. Sangat cepat masuk dari EVOS Legend, tiba-tiba ada rotasi di area tengah. Dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini, Wan begitu nyaman. Dia udah ngedapetin 2 poin kill, farmingannya pun sangat nyaman. Akan sangat cepat dari daerah bawah, R7 hampir saja tersolo kill oleh Rek. Dengan rubinya ammo, Venus sudah dikeluarkan, dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield di area bawah. Mau tajir, mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT mengganggu pergerakan dari Albert, tapi lihat damage dari seorang Albert. Dia curang, Albert punya bayangan, walaupun bukan bayangan mantan bisa berdua dengan stack 5-nya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn, dan lihat Bude Monster. Kali ini niat attack speednya kencang banget. Cuma butuh 5 setengah seperti halnya seperti dahulu. Setelah di revamp, Mia banyak banget dipakai di ranked, dan sekarang di area atas ada pergerakan dari EVOS Legend. 3 membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn gak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga, EVOS Legend gak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka, mengganggu farmingan dari core milik EVOS Legend. Tapi Lemon kali ini bakal coba mengganggu seorang Wante, udah tergigit. Kali ini bakal coba mendapatkan 1 stun, tapi ternyata masih berhasil diselamatkan oleh seorang Rexy. Nggak akan ada follow up, tapi lebih memilih untuk Turtle terlebih dahulu. Dan jangan lupa, kita tadi lihat Turtle by Mandiri Camp. Yes, dan langsung saja disamperin, disambangi oleh EVOS Legend. Langsung aja mau berperang di sini. Sin sudah mengeluarkan dari Falling Star-nya. Strike-nya terlalu sakit. Pendragon dengan barat dinosaurus tapi terlalu diamankan. Di sisi depan, banyak dua yang sudah keluar. RKT bakal coba datang. Ada tiba di sini. Wan mencoba mendapatkan seorang Sin. Lihat damage-nya. Panjang selamat. Oh my god. Tukang sampai ke jemur god. Oh my god. Pertarungan yang begitu panjang tapi belum ada yang tumbang sama sekali. EVOS Legend menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu Ararki belum menemukan damage yang tepat. Karena Albert masih butuh farming, masih butuh item revitalize dari seorang Bajan menyelamatkan dirinya. Yes, bener banget Bude Monster. Lihat fight yang gak ada habis-habisnya, tapi blue buff dari seorang Albert. Sorry itu saya harus diamankan. Lihat, Mianya udah mulai duduk pedalnya ke arah belakang. Tapi di arah depan udah mulai coba dapetin 1 buah turret dari top lane. Rexy masih berubah jadi burung. Burungnya masih bisa terbang, ternyata nggak di resleting untuk kali ini. Menuju ke arah bottom lane kita Bude Monster. Iya, tapi tadi sangka EVOS Legend mereka bermain objektif gaming dan langsung ditelan, dilepahin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. 3 poin kill baru saja didapatkan oleh EVOS Legend. Ini baru menit 4, tapi peperangannya di mana-mana, dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa tarik ulurnya, maju mundurnya begitu apik. Mereka saling tahu kemampuan satu sama lain, dan sayangnya kali ini Ararki mereka agak di bawah EVOS Legend dari segi network, dari segi kill belum menghasilkan sama sekali karena mereka menunggu
waktu yang tepat. Event turret juga. Dan Itu lihat kali dia. ini, R7 akan coba diganggu. RKT lebih memilih fokus untuk terhadap turret dan Bude Monster. Ingat, Bude. 3 poinnya diamankan oleh Wan, bukan oleh yang lain. Bakal coba tergigit reaksinya, tapi turret terlebih dahulu. RKT menuju ke arah seorang Lemon, bakal coba dihajar. Bajan beli ke VDS ke arah belakang. Bajan mencoba mengejar, di samping piring tetangga. Ternyata emaknya marah, duel trigger belum ada dan Bajan masih bisa selamat. Nggak bakal dikomen sama R7 karena Bajan udah ngelempar piring tetangga kali ini. Yes, semua resource-nya sudah dikeluarkan tapi EVOS Legend mereka nggak mau overcommit. Mereka ngerti banget kalau mereka belum siap, tapi ternyata Lemon di arah bawah. RKT menggunakan Infinity dengan sangat baik, tapi Wave Trigger dari R7 langsung mengejut Rek nggak akan bisa bertahan. Dan Albert finally ngedapatin point kill untuk RRQ Hoshi. Yes. Point kill pertama untuk mereka. Dan telur sudah pecah, kali ini nafas lebih segar untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu dia dapat 1 point kill, dia bisa mendapatkan farming di arah mid lane dan R7 di arah bottom lane juga seperti akan coba untuk mendapatkan 1 turret. Yes, dan meskipun begitu, EVOS Legends dapetin turtle-nya by Mandiri Wan tadi camp-nya. sadar langsung menuju ke arah Objective Gaming, tapi lagi dan lagi ada 1 korban dari EVOS Legend. Vin mencoba untuk kabur-kaburan, teman-teman nggak bisa untuk melakukan backup sama sekali. Vin masih bisa bertahan tapi saya tak bisa terlalu lama. Albert di arah belakang free hit banget. Bajan memakan damage terlalu besar, revitalize bisa menyelamatkan dirinya kah? Karena tinggal 1 pada HP. Kan lihat dijilat, Oh. dibuka, dilepen dan Wan bakal coba di-shuttle tapi ternyata masih ada Sin. Masih ada Pendragon di depan saja, dapetin Lemon sang alien. Bayar yang tumbang dan R7 Way of Dragon lihat burungnya ketendang, aduh sakit. R7 harus mundur berdemok. Iya, Purify menyelamatkan dirinya. Reaksi kembali saja sudah cukup puas untuk men-take down banyak sekali dari RRQ Hoshi. Albert gak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan udah ngeluarin Moonlight-nya tapi itu gak cukup dan ditabrak, diseruduk di area bawah. Dan EVOS Legend mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi Pendragon sudah jadi kicil, udah jadi Dino kicil. Dia harus pulang, dia harus ngamanin stacknya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, dia bakal bisa gampang di-pick off. Tapi Bajan di garis depan, bakal coba ada Pendragon dari seorang Rexy mengusir mundur, membuat red buff dari seorang tim. RRQ Hoshi bakal bisa diamankan oleh seorang Wan. Ada Ma dari Pontindi mengamankan red buff Iwani. Dia benar-benar nge-lead game ini. Dari segi level, udah level 11. Yes. Sedangkan dari RRQ sih, baru level 9 dari Albertnya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dari segi network ini kita bisa ngelihat bahwa Wan begitu melampaui semua pemain dari RRQ Hoshi. Dia Oke. udah punya Windtalker. Dia udah punya Windtalker, tapi kali ini lihat. Endless Battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Endless Battle menjadi 5.700 berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat, di late game Mia bakal bisa snowballing. Udah, Ya. mereka juga punya Semeralda. Mereka juga punya Kuat buat R7. late game. Ini reaksinya kalau nggak bisa jaga posisi 1 kali tendangan keburu reaksi itu pasti bakal bisa tumbang. Dan Turtle Camp by Mandiri bakal melihat Wan sudah mencoba untuk mendapatkan 1 buah Turtle dan mereka seperti bakal coba diamankan di Monster. Yes, dia sendirian di area bottom lane, langsung saja dihajar. Wave Dragon muncul ke arah RKT dalam bahaya. Dan semuanya langsung memborder, dia terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bajan di arah Lihat Albertnya belakang. Bude Monster. Mau dikejar-kejar ke arah mana karena Rexy dan juga Wan sudah hadir di sini. Lemon begitu low, semua yang sudah digunakan. Flicker digunakan tapi Victor Trigger di arah belakang. Mau kabur kemana karena EVOS Legend mengamuk, dicakar-cakar, digigit-gigit semua pemain dari EVOS Legend. Gila, Lemon pinter banget. Dia tahu Kupanya mau mati, dia butuh absorb damage. Dia bikin Kupanya tumbang agar dia Yap. tetap aman, dia nggak diamanin sama seorang Wan. Gila Lemon, itu pemikiran, oh tas, ini kita tribut to corner, tas, dan langsung saja. Blue buff diamankan, Baja bakal coba Ya. Baja diamankan, dan Stinger Remote Roar. Baja tas-tasnya tumbang, akankah Baja melakukan blunder untuk timnya? Dan tentunya kita lihat tadi tribut to corner, tas. Tambahin satu aja, tas. Ini tos. Oh ya kita tos ya itu ya, maaf. Kita tos-tos-tosan. Tapi yes, EVOS Legend. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap turtle. Ketika kita baru muncul, turtle campaign mandiri. Udah langsung dicolek sama pemain dari EVOS. One responnya cepet banget ke area turtle. Gercep minta ampun, objektif gak pernah mereka kelewatan. Turret pun bersih kali ini dari EVOS Legend. Mereka nggak nyisain satu pun di tier pertama, tier kedua udah nggak ada sama sekali. Oke, dan ini lihat RRQ jarang sekali menggunakan Hilda. Tercatat RRQ hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak 3 kali. 2 kali oleh LG dan 1 kali oleh Liam. Dan jangan lupa 200.000 like kita punya target dan punya hadiah untuk kalian semua para Yay! RRQ Kingdom dan juga EVOS Family. Kita pecahkan, buktikan ke seluruh dunia bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus seperti biasa Bude Monster. Yo,
dong, apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget, El Clasico penutupan dari regular season. Ternyata walaupun ini yang ngevote EVOS Legend itu nggak begitu banyak dibandingkan RRQ sih, tapi EVOS Legend menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget, baru 9 menit berjalan, tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. RRQ Husi, mereka sabar juga menunggu timing yang tepat, tapi Finn sudah terekspos dari EVOS Legend, sudah mengetahui posisi dari Finn dalam bahaya. Mana teman-teman yang follow up dari Sin mulai ke arah belakang dengan Polystar pun belum ada yang mau untuk melakukan fight. RRQ Husi memilih untuk kembali, mereka nggak siap. EVOS Legend damage-nya begitu sakit. Sin masih bisa selama lihat Bajan mengeluarkan stiker lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan stiker sang alien. Hati-hati Bajan, terlalu beresiko tinggi di garis depan, tapi kita udah mencentuh 77.000 like. Wow. Sampai 200.000 like kita pecahkan. Buktikan kalian terkece tersolid. Oke, ini dia di mana Player statistiknya ada dari Albert. Iwan Anama dari Ponti dan juga akan melawan Bayi Alien Bude Mongstar. Yes, dari KD nggak terlalu jauh dari Gold juga kita bisa melihat bahwa Albert lebih melampaui daripada Wan. Dia berfokus ke area farming. Kita tahu playstyle dari Albert dan Wan, sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga ya. Dan bahkan kita ngelihat dari Rogernya, dari awal dia udah ngerapatin 2 kill di awal, ngebuat dia kayaknya luar biasa. Udah 8k net worth. Oke, kali ini lihat Bapak Lord terhormat sudah melenggang di arah top lane Bude Mongstar. Wan bakal coba untuk mengganggu. Rexy masih cukup menunggu. Udah mulai tergigit oleh seorang Kuba, tapi Ansar dari ST ke arah belakang mengusir mudah para pemain dari RRQ. Lemon Sekaratul maut kali ini para pemain dari EVOS Legend mulai masuk. Wan anak mani dari Polti, ternyata kamu terlalu terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan, tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapat ini di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang. Kali ini Wan anak mani dari Polti dapetin 1 poin tambahan, monster kill, dan sang alien harus tumbang Bude Mongstar. Dan 2 ini betul-betul sudah hilang. EVOS Legend semakin terbuka jalannya untuk menyentuh base dari RRQ Husi. Permainan yang sangat rapi dari EVOS Legend, mereka mengepus 3 lane dari RRQ. Sekarang RRQ Husi kebingungan kelimpungan. Mau gimana cara mendefense untuk base-nya. Oh my god, ini